kesempatan ini saya menuntut kepada Presiden Prabowo. Saya ulang lagi kalimat saya, Bapak kemana? Apa deklarasi menolak kriminalisasi terhadap 12 aktivis ini. Karena itu saya hadir. Saya tahu ini adalah kriminalisasi terhadap orang tidak berdosa. Saya pernah dikurung 1 bulan karena kriminalisasi. Jadi saya tahu rasanya gitu. Menurut saya yang namanya kriminalisasi ini sama dengan fitnah. Orang tidak bersalah dituduh bersalah. Ini kan fitnah. Ingat orang-orang tua kita dulu, senior dulu mengatakan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Jadi kita bisa bayangkan apa yang dilakukan. Saya nggak mengatakan ini dilakukan oleh Joko Widodo. Karena Joko Widodo itu yang kita sudah tahu 10 tahun ini bajingan penipu. Udah pasti dia tidak punya ijazah. KPUD Solo tidak ada ijazah dia. KPUD DKI tidak ada. KPU pusat nggak ada. Udah jelas. Yang lain-lain tadi udah dijelaskan oleh Mas Eros. Yang saya sesalkan dan saya kecewakan sini adalah aparat negara. Dari mulai presiden dan pembantu utamanya dalam penegakan hukum adalah Kapolri. Karena itu pada kesempatan ini saya menuntut kepada Presiden Prabowo. Saya ulang lagi kalimat saya, Bapak kemana? Jangan keluar negeri saja, dalam negeri ini compang-camping. Jangan Bapak Presiden keluar negeri saja, di luar negeri juga ditipu oleh Donald Trump. Di dalam negeri rakyatnya menderita. Dikriminalisasi ini. Bapak akan bertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Kalau ini kriminalisasi ditangani oleh polisi. Polisi ini atasan langsungnya adalah presiden. Jadi dalam hal ini saya hanya mau mengatakan kepada tanggung jawab Bapak Presiden. Satu masalah ini saja. Masih banyak lain. Kejoliman, ketidakadilan, kebiadaban yang terjadi di dalam negeri. Perampasan lahan, kriminalisasi, lain-lain hal. Dan kepada jajaran Polri, saya sampaikan pada kesempatan ini, ingat sumpahmu waktu dilantik sebagai polisi negara. Polri bukan polisinya pemerintah, tapi polisinya negara. Dan sekarang lebih sempit lagi, jadi polisinya Jokowi. Hari ini belum terbuka, dalam waktu secepatnya akan terbuka kelakuan bejat yang dilakukan oleh Polri. Dalam waktu dekat akan terbuka. Kalau rakyat sudah sadar bersatu, yakin saya terbuka. Karena itu sekali lagi pada kesempatan ini Pak Prabowo, coba Bapak ikutin media sosial yang bersebar begitu banyak. Bapak jangan hanya menerima informasi dari orang lingkaran dekat saja. Dalam satu medsos saya pernah berkata di depannya Mas Eros, saya tahu yang namanya Presiden Prabowo ini tidak atau jarang sekali melihat berita di media sosial. Kita juga akan sounding telinga kita. Dapatnya informasi dari orang sekitarnya. Dan orang sekitarnya itu saya tahu. Saya tahu anak-anak muda yang tidak begitu mendalami bagaimana ngurus negara ini. Ya dampaknya seperti kemarin Presiden mengatakan, apa ya, mau dikatakan menuduh atau mengatakan
bahwa yang demo yang menyatakan Indonesia gelap di biaya oleh koruptor. Kebalik Pak, kebalik. Koruptor tuh pingin gelap. Padahal anak-anak ini mengatakan sekarang gelap, mari kita bikin terang. Dan kalau terang, mati itu koruptor. Jadi Bapak jangan dengar berita dari orang-orang sekeliling Bapak yang tidak bertanggung jawab.